Selamat datang kembali cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, agar aku lebih semangat membuat video lagi. Jika sudah, kita mulai alur ceritanya. Dimana cerita sebelumnya, di sebuah gedung asosiasi yang kedatangan seorang ketua serikat Choi Jong-in. Dia adalah perwakilan dari kuil hunter yang menjadi kuil terbaik di Korea Selatan. Jinwo yang melihat kehadirannya berpikir, ternyata dia, Choi Jong-in, dengan sihir kelas atas miliknya, katanya dia bisa memusnahkan gedung dengan sekali serang. Seorang hunter yang dijuluki Ultimate Soldier. Seharusnya itu kan julukanku, dalam benak Jinwo. Setiba di dalam gedung asosiasi, Ketua Wo Jinjul terkejut karena yang membuat keributan di asosiasi adalah Jinwo. Dia berpikir, oh, jadi Hunter Sung Jinwo. Apakah dia sungguh rank S? Bahkan Ketua Choi Jong-in berpikir, mana mungkin aku mengabaikan keributan yang disebabkan hasil yang tak terduga ini. Berarti orang ini yang ke-10. Tanpa membawa detektor pun, aku bisa merasakan kalau dia seorang hunter yang ES. Dan tidak perlu menunggu 3 hari. Kemudian dia berkata, namaku Choi Jong-in, ketua dari kuil hunter. Maaf, kelihatannya kau baru saja mengetahui hasil evaluasinya. Tapi, apa kau sudah tahu ingin bergabung dengan kuil mana? Kalau belum, bisa kita membahasnya denganmu. Jinwo dengan melewatinya dia menjawab, mohon maaf, aku tidak bisa. Sambil berjalan tidak menghiraukan ketua Choi Jong-in. Di dalam benak Jinwo, dia berpikir, 3 hari sampai evaluasi ulang, ada yang harus aku kerjakan. Aku harus kembali ke Istana Iblis untuk membuat obat secepatnya. Ketua Choi Jong-in yang dicampakkan Jinwo dia berkata, Ketua Wo Jinjul, apa aku lupa mengenalkan diriku tadi? Ternyata dia sudah menghilang tanpa membuat suara sedikit pun. Dia pasti hunter tipe assassin yang luar biasa. Ketua Jong Jong-in juga berpikir, kalau saja dia bergabung dengan kuilku, bukan cuma kami yang punya 3 rank S, tapi kuil hunter juga akan berada di jajaran atas sedunia. Tak lama ketua serikat baik pun datang dengan terburu-buru. Ketika mereka saling bertemu, ketua Choi berpikir, bukankah dia ketua baik? Dari wajahnya, ada hal yang baru saja dapat disimpulkan. Dari jarak tempuh gedung White Tiger dengan gedung asosiasi hunter, dan dilihat dari nafasnya, dia pasti lari sampai ke sini. Berarti dia sudah tahu tentangnya sejak awal. Kemudian kita berpindah di rumah sakit. Jinwo menjenguk sang ibu kembali. Yang dialami ibunya Jinwo adalah tidur abadi. Kasus di mana kau tidur dan tidak bisa terbangun. Penyakit yang muncul setelah adanya gate. Kemudian Jinwo berpikir, aku akan menyelamatkanmu ibu. Tunggulah sebentar lagi. Aku harus lebih kuat. Saat Jinwo melamun, ketua Wo Jinjul sudah berada di depan pintu. Dia berkata, apakah satu-satunya orang yang mengalahkan monster di sarang ganda? Berkat dirimu aku bisa belajar, kalau sudut pandangnya terbukti tidak akurat. Dengan kata lain, kamu memantau dan memberi hukuman kepada hunter yang melanggar aturan. Jinwo menjawab, kau salah paham. Aku bukannya membunuh bos waktu itu. Dan kalau bisa aku tidak akan mau berurusan dengan divisi monitoring. Kemudian ketua Wo Jinjul berkata, baiklah aku mengerti. Ada seseorang hunter yang berharap bisa bertemu denganmu. Bisakah kamu luangkan waktu sebentar? Dia adalah pemimpin asosiasi hunter, Go Gun-hee. Beliau menunggu di sebelah sana. Kemudian pertemuan pun terjadi. Jinwo sangat terkejut. Dia berpikir, orang ini yang tidak diragukan lagi. Dia seorang rank S. Dibandingkan kebanyakan orang umur 80, tubuhnya seperti bagulat yang pensiun. Dia tidak normal. Di pertemuan itu, ketua berkata, senang bertemu denganmu Sung Jinwo. Aku, Gun Gun-hee. Sebelumnya aku mengucapkan selamat, karena kamu menjadi seorang hunter rank S. Jinwo menjawab, terima kasih sebelumnya, tetapi saya masih ada evaluasi yang harus aku lakukan. Ketua Gun Gun-hee menambahkan, sejujurnya pengukuran ulang tidak ada artinya. Detektor itu hanya membantu kita mencacah informasi, bukanlah suatu alat yang bisa mengukur jarak kekuatan. Bahkan untuk membedakan antara rank S atau rank SS dan rank SSS tak akan sanggup. Lalu kenapa dengan itu, kata Jinwo.
Ketua Gunung He menjelaskan, pengukuran ulang itu hanya alasan untuk memberi waktu bagi kami untuk bertemu hunter rank S seperti dirimu sebelum orang lain. Aku akan langsung ke intinya. Karena kami bukan perusahaan, kami tidak bisa menjanjikan uang sebanyak kepadamu. Tapi kami bisa membantumu untuk melangkah di jalan yang berbeda. Dengan penasaran, Jinwo berkata, apa yang maksud yang Anda bicarakan? Ketua menjelaskan, kami bisa membantu Hunter Sung Jinwo berkembang di jalan yang berbeda. Pada saat ini, negara tidak dikuasai oleh pemerintah, melainkan dengan Hunter. Karena Hunter melindungi masyarakat dari serangan monster, dan yang berada di atas mereka adalah asosiasi Hunter, kami akan membantumu supaya bisa memiliki kedudukan yang sejajar dengan kami. Jinwo yang merasa kaget berkata, kenapa Anda menawarkannya kepadaku? Ketua menjawab, apakah kamu mengetahui tentang 5 kuil besar? Pada saat ini, keseimbangan di negara ini masih bisa ditahan oleh kelima kuil besar itu. Jika kamu masuk salah satu kuil tersebut, keseimbangannya akan hancur, dan negara ini bisa menjadi kacau. Peraturan dan sistem dari pemerintahan biasa tidak akan kuat untuk bisa mengendalikan para hunter tersebut. Oleh karena itu, peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Jadi, bagaimana keputusanmu? Jinwo yang mendengar penjelasannya berpikir, itu bukanlah tawaran yang buruk. Siapapun yang memiliki bantuan dari Ketua Gun He akan bisa memiliki jalan menuju kesuksesan dari perkumpulan nasional, pemerintahan, asosiasi, dan juga media. Bahkan dia juga memiliki kemampuan. Walaupun aku sudah leveling sampai sejauh ini, kemampuan kami sangatlah sama. Ini bukanlah kesempatan yang bisa datang 2 kali. Kemudian Jinwo berkata, maaf, aku tidak bisa. Aku ingin bertarung. Ketua dengan kaget bertanya, maksudmu kau ingin bertarung dengan monster? Benar, Jinwo berpikir, Dongwen yang dikelola oleh asosiasi itu hanyalah Dongwen sisaan, seperti rank E atau rank D, yang tidak diinginkan oleh kuil lain. Kalau aku bergabung, aku tidak bisa menaikkan levelku lagi. Selama aku tidak berhenti, aku akan bisa terus berkembang. Kemudian Jinwo berkata, aku yakin kalau tempat yang sangat membutuhkanku itulah hanyalah di dalam Dongwen. Ketua sangat kaget dengan ucapan Jinwo. Dia berpikir, ya Tuhan, mata itu. Dia berkata yang sebenarnya. Sudah lama aku tidak merasakan seperti ini. Aku tidak menyangka jantungku masih bisa mengeluarkan suara seperti ini. Kemudian Jinwo berkata, karena adikku menunggu sendiri di rumah, jadi aku harus pulang secepatnya. Terima kasih atas waktumu, kata ketua. Jinwo sambil berjalan berkata, Ketua Wajincul, intuisimu tidaklah salah, tapi bukan aku yang mengalahkan monster di Dongwen Ganda. Tanpa sepatah kata, Wajincul sangat terkejut dan berpikir, jika bukan dia, terus siapa? Kemudian kita berpindah di mimpi Wang Dongsu yang dihajar habis-habisan sampai mukanya bonyok dan terbangun karena terkejut dengan mimpi tersebut. Seperti itu cuy luka dari pertempuran kemarin. Kemudian Wang Dongsu berkata, apa yang Anda inginkan dari orang yang sudah kalah ini? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan dan cepatlah pergi. Wakil direktur, dia berkata, aku ingin bertanya langsung kepadamu. Orang yang bernama Sung Ilwan itu, apakah dia benar-benar seorang monster? Wang Dongsu menjawab, apakah Anda ingin mengatakan kalau saya menyerang manusia biasa? Sambil memperlihatkan sebuah video, direktur berkata, ini adalah rekaman CCTV pada saat itu. Aku belum pernah melihat ada seorang monster yang membantu manusia. Jadi kamu masih percaya kalau dia itu seorang monster? Lalu apakah Anda pernah mendengar ada manusia yang muncul dari gate? Kata Wang Dongsu. Direktur bahkan terdiam tidak bisa menjawab. Wang Dongsu menambahkan, aku yakin dia itu seorang monster. Sambil berkemas, direktur berkata, baiklah, aku mengerti. Kunjungi departemen ketika kamu sudah sembuh. Wang Dongsu menjawab, lalu apa yang terjadi dengan orang itu? Wakil direktur menjawab, dia menghilang setelah pertarungan denganmu. Orang-orang dari departemen sudah mengejar dia, tapi aku tidak yakin kalau kita bisa menangkap seseorang yang bisa mengalahkanmu. Wang Dongsu mengingat perkataan Sung Ilwan yang dia katakan,
Jangan pernah menjejakkan kaki di Korea lagi. Ini bukan untuk anakku, tapi untukmu. Bahkan ketika kamu sudah mati, kamu tidak akan bisa menutup matamu. Wang Dongsu sangat kesal karena ucapannya. Dia berkata, beraninya dia mengancamku. Ketika aku sembuh total, aku akan membunuhmu dengan sadis. Kemudian kita berpindah lagi, di mana Jinwo melihat tempat pelelangan hunter, sebuah pasar online atau offline bagi para hunter. Mereka bisa membeli dan menjual equipment atau material yang didapat dari raid. Equipment hunter bisa menentukan hidup atau matinya mereka. Semakin bagus equipment, semakin terasa aman dan terlindungi. Itulah kenapa hunter rank E dan rank D dengan pemasukannya rendah tidak bisa mempunyai equipment yang memadai. Bahkan pedang yang digunakan rank D bisa mencapai jutaan won. Jinwo yang melihat harganya merasa bingung karena tabungannya yang tidak cukup. Dia mencoba mencari equipment untuk melindunginya dari api. Karena semakin Jinwo memanjat tiap lantai, serangan dengan atribut api juga semakin sering. Jinwo berencana menjual bola sihirnya, karena untuk bisa membeli artefak yang diperlukan, karena bola sihirnya bisa menggandakan kekuatan penggunanya, dia merasa harganya pasti tinggi. Ketika melihat-lihat, Jinwo tidak sengaja membaca sebuah kuil yang ingin merekrut hunter. Dia berencana untuk mengikutinya. Kemudian kita berpindah di dalam kantor. Ketua Wang Jinjul menyerahkan file tentang Jinwo. Ketua Gon Gunhye berkata, apakah foto ini 4 tahun yang lalu? Dulu dia terlihat sangat kekanak-kanakan, berbeda dengan yang sekarang. Ketua Wang Jinjul menjawab, benar pak, ini catatan dia selama 4 tahun dan menjalani sebagai hunter terlemah, bahkan sesama rank E. Sebenarnya ada laporan kalau hunter Sung Jinwo sudah bergabung ke tim raid dari kuil hunter. Ketua Gon Gunhye berkata, apakah sebenarnya dia tertarik dengan uang atau kontrak dari kuil hunter? Ketua Wang Jinjul menjawab, menurut dari sumber yang terpercaya, hunter Sung Jinwo bergabung dengan tim penambang, bukan tim penyerang. Ketua Gon Gunhye sangat kaget. Dia berkata, hunter yang S malah bekerja sebagai penambang. Dia memang pria yang sulit dimengerti. Kemudian kita berpindah di tempat terjadinya raid. Petugas bertanya, kamu itu hunter yang E, apakah kamu sudah berpengalaman di pekerjaan ini? Jadi kamu itu bertarung tipe apa? Jinwo menjawab, benar pak, cuma rank E. Belum pengalaman juga pak, aku petarung tipe fisik. Petugas menambahkan, ya tempat ini jarang ada orang sepertimu. Yang penting jangan gugup dan bekerjalah dengan giat. Kamu tunggu di sini, nanti masuk bersama kita. Dan jangan lupa perlengkapanmu. Jinwo yang berdiri di depan Dongwen berpikir, jadi ini yang namanya get rank A. Aku ingin melihat Dongwen rank yang tinggi dengan mataku sendiri. Karena aku harus memasuki yang seperti ini di masa yang akan datang. Tak lama mereka semua sudah berada di dalam Dongwen. Ketua Choi Jong-in berkata, Dongwen kali ini sangatlah dalam. Kita sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Karena setiap orang itu sudah memiliki rencana, tetapi kita akan mengganggu tim lain jika kita berada di sini lebih lama lagi. Tak butuh waktu lama, monster pun muncul. Tetapi ketua mengeluarkan kekuatan apinya yang bersiap menyerang. Dengan sekejap, monster terkena api yang begitu kuat. Bahkan sehabis menyerang, hempasan yang ditimbulkan dari serangan ketua sangat berbahaya. Sampai hunter tank harus bersiap di depan agar hempasannya tidak mengenai hunter yang lain. Ketua berkata, aku sudah mengurangi kekuatanku, karena kita tidak bisa mengumpulkan mayat monsternya kalau mayatnya terlalu gosong. Tapi semua monster di sekitar kita harusnya sudah menjadi abu. Seorang hunter tank berpikir, dia terlalu kuat, ada kekuatan yang hebat ketika kita melihat dia. Ketua berkata, aku akan memandu kalian dengan selamat. Nona dengan hidung yang sensitif seharusnya berhati-hati mencium bau terbakar. Tak butuh waktu lama, tim penyerang sudah kembali. Mereka keluar dengan selamat. Jinwo yang melihat berpikir, mereka akhirnya selesai. Orang-orang itu adalah tim penyerang terkuat di negara ini, yang bernama The Hunter. Dengan ketuanya, Choi Jong-in, Jinwo cuma menundukkan kepalanya agar tidak terlihat oleh ketua.
dan semua penambang berkumpul. Mereka juga ingin melihat seorang hunter nomor 2 yang akan keluar. Bahkan seorang wanita keluar dari Dongwen. Dia wakil ketua dari Guild The Hunter. Jinwo berpikir, aku penasaran berapa banyak wanita yang di dunia ini yang memiliki energi seperti dia. Setidaknya dia selevel dengan ketua Choi Jong-in. Bahkan dia mungkin lebih hebat darinya. Tak lama Jae-in melihat ke arah Jinwo. Tetapi Jinwo sudah berpindah tempat. Jae-in berpikir, tadi aku merasa ada keberadaan hawa yang terlalu kuat. Apa hanya perasaanku saja ya? Kukira tadi ketua Gogunhe berada di sini, tetapi hawa keberajaannya menghilang tanpa jejak. Tetapi tidak mungkin pria yang terlalu sibuk seperti ketua akan datang kemari. Tak lama dari tim penambang bersiap untuk memasuki Dongwen. Karena di identitas Jinwo yang dulu sampai sekarang cuma rank E, dia masih menjadi pembicaraan dan selalu dipandang rendah dari tim penambang. Jinwo juga mendengar pembicaraan mereka. Dia berpikir, hunter rank E selalu didiskriminasi dimanapun dia berada. Tapi aku juga tidak akan terlalu berlama-lama bersama mereka juga. Ketika Jinwo masih melamun, dia ditabrak sesama penambang. Dia berkata, "Woi, ayo kerja. Kalian lebih dipercepat lagi. Jangan cuma berdiri saja menghalangi jalan." Mendengar perkataannya, Jinwo tanpa menjawab langsung menatap dengan tajam sampai orang itu ketakutan. Dan berkata, "Tidak apa-apa kok. Kadang-kadang juga suka terjadi seperti ini." Setelah ditinggal Jinwo, dia berpikir, apakah dia benar-benar seorang rank E? Setelah itu, kita diperlihatkan tim pengambil bangkainya. Karena bangkai dari monster tingkat tinggi juga bisa menghasilkan uang yang banyak, karena bisa digunakan sebagai material untuk berbagai alat. Bahkan tidak ada bagian yang dibuang dari bangkai monster tingkat tinggi. Sampai melihat bangkai monster, ketua tim berkata, "Kamu pasti kaget, karena ini pertama kalinya kamu berada di Dongwen rank A. Semua monster sudah dikalahkan, tapi bos Dongwen belum dikalahkan sebelum tim pengambil dan penambang sudah selesai." Kemudian Jinwo bertanya, "Lalu bagaimana kalau bosnya meninggalkan sarangnya?" Ketua tim menjelaskan, "Kejadian seperti itu jarang terjadi, tapi semua orang bakal mati di sini jika ada insiden seperti itu." Kemudian semua mulai bekerja. Bahkan ketua tim yang melihat Jinwo sangat terkejut, karena Jinwo menambang tidak seperti rank E pada umumnya. Dia sangat cepat, dan kemampuan yang tak lazim. Beberapa jam kemudian semua tim penambang mulai makan, dan istirahat. Tetapi Jinwo beralasan tidak makan supaya dia bisa ditinggal sendiri. Dia berpikir, aku punya 1 jam istirahat, aku akan mengintip sebentar dan kembali. Tak butuh waktu lama, Jinwo sudah di depan bos Dongwen tipe raksasa. Dia berpikir, jika bosnya lebih kuat dari bos iblis yang dikalahkan, Jinwo mengeluarkan pedangnya. Sambil berkata, aku akan membunuhnya saja secara langsung ya. Gate akan langsung menutup pada saat aku membunuh bosnya, dan Guild The Hunter akan mengalami kerugian yang besar. Jinwo yang sudah bersiap, kemudian ada seorang yang datang sambil berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan di situ?" "Aku bertanya kepadamu." Jinwo menjawab, "Aku tersesat dan tiba-tiba aku berada di sini." Jae-in membalas, "Kamu tersesat? Apakah kamu dari bagian tim penambang? Itu tempat bos, jadi tolong mundurlah." Jinwo berpikir bahwa Jae-in tidaklah normal. Dia bisa berada di belakangku tanpa aku sadari. Jae-in sangat terkejut. Dia merasa jika Jinwo memegang senjata tetapi langsung menghilang. Kemudian dia berkata, "Tolong pergilah secepatnya. Kalau kamu membuat bos sadar kembali, banyak orang yang akan mati." Dengan berjalan melewatinya, Jinwo menjawab, "Maafkan aku akan segera keluar." Jae-in langsung melotot karena dia merasa bahwa Jinwo berbeda. "Hei, tunggu sebentar," kata Jae-in. Kemudian dia mendekat dan mengendus-ngendus bau tubuh Jinwo. Bahkan Jae-in terkejut karena Jinwo tidak memiliki bau tetapi malah sangat wangi. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya bro.